Baik, jadi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, topik mengenai strategi nasional untuk pencegahan stunting di Indonesia. Mengapa hal ini penting, karena seperti tadi disampaikan oleh Ibu Mia bahwa, eee saya juga bertugas di Bank Dunia dan saat ini juga kita membantu pemerintah dalam, pencegahan stunting. Dalam hal ini adalah program yang dibantu adalah program untuk, strategi nasional dan juga implementasi pelaksanaan stunting, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, mungkin di antara, Bapak, Ibu, adik-adik semua, para mahasiswa belum mengetahui, tentang strategi nasional yang sudah berjalan sejak tahun 2018 di Indonesia, dan ini saya ingin sampaikan, bahwa hal ini sangat membantu sekali pemerintah kita untuk penurunan stunting, di mana merupakan masalah yang masih prioritas. Ya, slide berikutnya. Saya mohon slide berikutnya. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya Indonesia kita belum bicara sebelum Covid ya. Jadi ini memang saya ingin menggambarkan bagaimana kondisi kita sebelum masa Covid. Karena setelah masa Covid ini tentunya akan terjadi perubahan yang sangat drastis terutama dalam hal ekonomi. Indonesia sebenarnya sudah stabil dalam reformasi ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,5% dalam 10 tahun terakhir, dan juga angka kemiskinan kita pun menurun. Jadi kalau kita lihat, dari tahun 1998 di mana terjadi krisis, eee, kemiskinan itu sekitar sampai 66,7 dari populasi. Nah itu turun setelah beberapa tahun, hampir 10 tahun ya, menjadi 7,2, dan ini sangat, menunjukkan perbaikan yang berarti ya, untuk, angka kemiskinan. Namun tentunya, dalam hal ini dengan akibat Covid ini tentunya ini akan berubah semua karena kita ada perhitungan lain dalam hal ini. Ya, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, kita tahu, walaupun pertumbuhan ekonomi membaik, angka kemiskinan membaik, namun stunting itu masih menjadi masalah di negara kita. Ya, saya mengerucutkan langsung ke masalah stunting, tapi sebenarnya bukan hanya masalah stunting, jadi masalah kematian ibu, terutama kematian ibu ya, kalau kematian bayi itu sudah masih lebih lumayan, tapi kematian ibu itu masih tinggi, ya, dan ini juga saya fokuskan pada stunting. Ini jadi tidak berbanding lurus gitu ya, masalah ekonomi itu membaik, kita sebagai, middle income country ya, jadi kita sudah menjadi negara yang bukan low saja, tapi, sudah middle ya, middle low income country. Tapi masalah stunting-nya itu, justru tinggi di antara negara-negara yang sudah termasuk, middle low income country, ya. Jadi kita justru sama dengan negara-negara yang justru yang masih, tingkat ekonominya di bawah, ya. Seperti misalnya masih seperti Bangladesh, seperti, Laos, yang negara-negara yang masih tergolong miskin ya. Walaupun GDP kita, ekonomi kita sudah membaik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, stunting dan underweight ya di sini, kalau kita lihat dari 2007 penurunannya sangat sedikit sekali, bahkan masih sepertiga dari anak-anak di bawah 5 tahun ini masih stunting. Padahal masalah stunting ini kalau harusnya di bawah 20% ya, baru dianggap bukan masalah, public health lagi. Jadi kalau dilihat jauh sekali dari target RPJMN 2019 ya, walaupun di 2019 sudah menurun sampai sekitar 27,7 ya, namun, di tahun 2018 berdasarkan Riskesdas masih sekitar 30,8%. Jadi cukup tinggi. Dan yang menarik di sini kalau dilihat yang sebelah paling kanan, di sini dilihat bahwa ternyata stunting itu, bukan hanya di golongan ekonomi yang rendah. Di sini ada kuintil ya, jadi ada golongan sosioekonomi dari yang paling miskin sampai paling,
kaya, ternyata yang memang paling tinggi di kelompok yang miskin. Tapi kalau dilihat tetap di golongan yang sosioekonomi atas di Indonesia ini tetap stunting itu sekitar 30%, 24, 29%. Jadi ini menjadi masalah yang, kita sendiri, harus pikirkan. Kenapa? Karena cukup unik untuk Indonesia, tidak berbanding lurus dengan status ekonomi kita. Dibanding negara lain seperti harusnya kita sudah sama dengan Malaysia, Singapura gitu ya. Singapura mungkin lebih tinggi, tapi masalah stunting-nya mereka sudah sangat rendah, bahkan di bawah, 20%. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini sedikit mengulang kembali, mungkin, para dosen saya kira sudah melihat ya, bagaimana stunting ini mempengaruhi perkembangan otak dan ini tidak akan kembali lagi, jadi irreversible. Irreversible tuh maksudnya tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Jadi kalau kita lihat stunting itu pada yang otak yang anak yang normal itu, dia bercabang dan juga tidak pecah-pecah ya sel-sel otaknya. Sedangkan pada stunting ini, dia banyak cabang, dia banyak, cabang-cabang tapi abnormal dan juga pendek-pendek sel-sel otaknya. Nah sehingga kalau dilihat sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting ini biasanya IQ-nya jauh lebih rendah dibanding anak-anak yang normal. Nah, ini harus dicegah sedini mungkin. Makanya tujuan dari program ini adalah 1000 HPK, yaitu sejak ibu itu mengandung sampai anak 2 tahun, karena ini adalah usia yang sangat rawan. Ya, berikutnya saya ingin menunjukkan nah, disinilah saya ingin menunjukkan ini dari, literatur yang, sudah sangat terkenal bahwa window of opportunity untuk, mencegah kerusakan otak yang tidak akan kembali lagi itu adalah justru kalau lihat di sini sampai 24 bulan, yaitu 2 tahun pertama. Di mana di sini kalau dilihat ya, kita lihat grafik yang height for age yaitu stunting. Di sini adalah ini berdasarkan penelitian ya, jadi bahwa stunting ini memang paling landai adalah di usia 2 tahun pertama dibandingkan dengan, kurus ataupun, underweight, kekurangan, berat badan. Kan di sinilah usia yang paling krusial. Jadi kita harus mencegah ini penurunannya tidak terlalu drastis seperti ini ya sampai -2. Karena stunting ini adalah merupakan, yang paling krusial di usia sampai 2 tahun dan kita mengatakan ini adalah critical window of opportunity. Jadi ini adalah kesempatan kita ini untuk memperbaiki, untuk mencegah stunting ini di usia ini. Jadi bukannya, di usia yang sudah dia 3 tahun, 5 tahun sudah terlambat. Bahkan ini harusnya mundur lagi ke ibu hamil sebelum dia melahirkan anak yang, dengan kondisi misalnya low birth weight atau berat badan lahir rendah. Ya, jadi ini sangat meningkat sekali pada usia pertama, 2 tahun. Sehingga dikatakan targetnya itu adalah pada 1000 HPK, itu mulai ibu hamil sampai anak usia 2 tahun. Selanjutnya, slide berikutnya. Mohon ya, oke. Jadi kalau kita lihat stunting ini tadi ya, menurunkan pertumbuhan dan meningkatkan juga inequality. Kenapa? Tadi, karena dia menyebabkan 10,5% GDP penalti. Jadi ini bayangkan, ini dengan dampak stunting ini, dia menyebabkan, kondisi, gross domestic product penalti ini sekitar 10 sampai 5%. Dan menurunkan pendapatan sekitar 20% dan kelangsungan, penghasilan itu sekitar 10%, bahkan kemiskinan yang intergenerasi. Ini memang analisa dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa, stunting ini, dampaknya ini terhadap ekonomi, terhadap, eee eee produktivitas, terhadap ekonomi loss, kehilangan, kesempatan, dan juga kemiskinan intergenerasi. Jadi ini sangat berdampak bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga secara ekonomi, secara kelangsungan hidup dan juga, bahkan juga kemiskinan untuk, dari generasi ke generasi dan kesempatan untuk mendapatkan, pekerjaan dan juga, status ekonomi yang, bisa membaik gitu. Ya selanjutnya, oleh karena itu sangat penting sekali ya selanjutnya kita melihat stunting ini, sebenarnya mengapa di Indonesia ini masih tinggi. Nah, ini saya sampaikan sebagai salah satu konsep yang, mungkin bisa direnungkan bersama ya. Kita ini semua orang-orang kesehatan dan gizi ya. Nah, salah satu yang dari konsep dari, kami dari
kesehatan dan juga sudah berdiskusi banyak, yaitu Bank Dunia juga mengusulkan ada konsep namanya konvergensi. Mengapa konvergensi? Jadi kalau dilihat stunting ini sebenarnya adalah multidimensional problem, ya, masalah multidimensional dan tidak dapat dicegah dengan fokus pada satu atau 2 aspek. Di sini misalnya bayangkan ini seperti satu tali yang untayan tali yang besar ya, ini harus semua diperhatikan, yaitu bukan hanya masalah kesehatan, tapi termasuk adekuat pengasuhan dan stimulasi pada anak, kualitas pelayanan kesehatan gizi dan ini otomatis ya, keamanan pangan dan gizi, dan juga misalnya water dan sanitasi ya. Jadi ini mungkin yang banyak mendengar, para dosen juga pasti sudah tahu bahwa ada gizi spesifik dan gizi sensitif ya. Jadi stunting ini sebenarnya bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi masalah semua. Jadi masalah multidimensi ya. Inilah yang penting ya, yang dapat dicegah, bukan hanya tanggung jawab dari kesehatan, tapi semua yang bertanggung jawab. Nah ini contohnya. Jadi ini seperti tali yang satu satu rangkaian, ini semua menjadi satu yang penting. Ya, eee ya, contohnya ini berdasarkan data data Susenas yang diolah ya, jadi, dan juga data, dari Riskesdas, kemajuan dan kelemahan dalam menjangkau faktor pencegahan stunting ya, salah satunya adalah, kurangnya pengasuhan di sini ya. Misalnya kenapa kenyataannya di sini datanya, 60% dari anak-anak kita tidak mendapatkan ASI eksklusif, ya. 2 dari 3 anak yang dari, 0 sampai 24 bulan tidak mendapatkan, makanan, complementary feeding yang sesuai, ya. Kemudian yang kedua, misalnya adalah, pelayanan kesehatan dan gizi dan, stimulasi dini, ya. Jadi misalnya apa, 1 dari 3 anak-anak umur 3 sampai 6 tahun tidak, mendapatkan, pelayanan di PAUD, ya. 2 dari 3 anak-anak ini, eee, tidak juga 2 dari 3, ibu hamil tidak mengkonsumsi, tablet tambah darah, ya. Kemudian juga penurunan kehadiran di posyandu, ya, dari 79% sampai 64% di 2013. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah tidak mendapatkan akses terhadap makanan yang bergizi, ya. Misalnya kita tahu sekarang, anemi pada, ibu hamil meningkat sampai 48%. Ini dulu masih 37%, sekarang sudah 48%, malah meningkat, ya. Dan, makanan yang sehat itu menjadi mahal. Dan juga, buruknya pelayanan dari, water dan sanitasi, di mana ini CTPS, kemudian, cuci tangan, kemudian, jamban. Nah, ini kita lihat bahwa 1 dari 5, rumah tangga masih mempunyai, jamban yang terbuka, ya. Bahkan tidak ada 1 dari 3 rumah tangga kita tidak dapat akses terhadap, minuman, air minum yang bersih. Nah, inilah faktor-faktor yang, sangat, kita kita hadapi dalam masalah stunting ini, gitu ya. Jadi, bukan hanya soal kesehatan saja, tapi inilah banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, berikutnya. Nah, jadi kalau di sini dilihat rendah sekali upaya konvergensi, ya. Misalnya, jadi kalau kita melihat, kalau misalnya di sini ya, yang mendapatkan pelayanan yang harusnya ada 4 yang tadi, kalau dilihat dari ini analisa juga dari tadi yang, berikutnya dari Riskesdas dan juga, Susenas. Yang mendapatkan semua pelayanan itu misalnya hanya 1 dibandingkan, keseluruhan dari yang, 1% dari, anak yang kita lihat dari tadi yang dianalisa. Sedangkan yang rata-rata yang mendapatkan pelayanan satu package tadi, misalnya hanya pelayanan satu, terhadap PAUD misalnya, itu hanya 38%, itu pun tidak tinggi. Jadi kalau dilihat ya, 1 paket yang hanya mendapatkan 1 paket di sini kemungkinan tidak stunting-nya hanya 5,2%. Kalau yang 2 paket dapat yang seperti ini, 9% kemudian tidak stunting. Sedangkan yang 3 paket ini sekitar 13% kemungkinan kemungkinan tidak stunting. Jadi kalau kita lihat yang mendapatkan semuanya ini ya, kemungkinan tidak stunting-nya semakin semakin tinggi ya, tapi kalau kita lihat kenyataannya adalah
sebanyak 23 bahkan tidak mendapatkan semua pelayanan tadi. Jadi hampir sepertiga dari anak-anak kita ini tidak mendapatkan pelayanan tadi. Jadi memang kalau dilihat dari tadi masalah konvergensi di sini, resiko itu sangatlah tinggi dan mengapa stunting di kita itu tinggi, karena semua pelayanan-pelayanan yang mendukung, faktor-faktor tersebut itu tidak mendukung gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu ya dari kalkulasi, dari Bank Dunia ya, dari Susenas 2017. Sangat menarik sekali ya. Di sini kalau dilihat cakupan pelayanan dari kita, dari yang tadi termasuk konvergensi tadi, yang tinggi itu hanya contohnya, akte kelahiran itu cukup lumayan sekitar 80%. Tapi kalau yang lain seperti PAUD, kerawanan pangan, keragaman konsumsi, itu semua masih di bawah 50%, bahkan imunisasi itu masih di bawah 50%, ya. Sedangkan kita harapkan akses tadi ini bisa ke 8 hal ini, ya, yang mempunyai akses sampai 8 hanya 0,1%, ya. Yang banyak hanya dapat 4, misalnya 4 ini misalnya cuma akses eksklusif, keragaman konsumsi, air minum, sanitasi, itu yang paling banyak di sini. Sedangkan yang lainnya ya, yang lainnya itu rata-rata hanya hanya sekitar, 3 atau 4 ya, bahkan kalau yang mendapatkan semuanya itu semakin rendah ya, yang sampai 7 akses ini hanya 1,2%, akses ke-8-nya hanya 0,1%. Jadi, ya memang tidak heran kenapa stunting ini tinggi. Jadi pelayanan-pelayanan yang mendukung ini sangatlah rendah, bahkan di bawah 50%. Ya, selanjutnya. Nah, ini mohon maaf ini mungkin agak sedikit formatnya berubah ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Jadi bagaimana percepatan penjagaan stunting ini banyak kendala, yaitu memang faktornya tadi ya, belum optimalnya koordinasi. Ini memang menyangkut koordinasi, baik itu dari sisi pemerintah, non pemerintah untuk sama-sama mendukung stunting. Terus kemudian kampanye, advokasi, strategi perubahan perilaku, banyak sekali ini terkait pencegahan stunting. Misalnya bagaimana, cuci tangan, bagaimana, air menggapai air bersih, bagaimana harus melakukan konseling, mendapatkan konseling di pelayanan kesehatan. Nah, ini belum belum optimal, ya. Kemudian minimnya keterpaduan program intervensi gizi spesifik dan sensitif tadi yang saya sampaikan, di semua tingkatan, baik dimulai dari perencanaan, penganggaran, baik dan pelaksanaan. Ya. Dan keempat adalah akses pada pangan bergizi, termasuk ketersediaan, keterjangkauan, dan pengetahuan. Dan yang kelima tentunya yang penting adalah sistem pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan program. Ini yang masih kurang ya. Ya, selanjutnya sehingga pada tahun 2017 ini Bank Dunia bersama dengan, Sekretaris Wakil Presiden dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden, memimpin satu rapat koordinasi tingkat menteri atau ratas untuk memutuskan bagaimana pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan multisektor ya, melalui konvergensi program di semua tingkatan. Nah, sehingga pada tanggal 9 Agustus Wakil Presiden memimpin ratas dan menetapkan ada 5 pilar percepatan pencegahan stunting. Ya, yang mana kemudian rapat terbatas tentang pencegahan stunting dipimpin oleh Presiden pada bulan April 2018. Nah, apakah 5 pilar itu? Ya mungkin sebagian dari kalian belum begitu tahu, jadi saya juga menyampaikan ini. Nanti ada bukunya yang bisa diunggah, secara soft copy pada akhir, slide saya untuk lebih lengkapnya tentang strana stunting. Inilah 5 pilar dalam penanggulangan stunting termasuk strategi nasional. Yaitu pilar 1 komitmen, karena penting sekali komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Yang kedua adalah kampanye nasional berfokus pada tadi, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, dan yang ketiga adalah konvergensi yang tadi saya sampaikan. Koordinasi, konsolidasi program mulai dari nasional, daerah, masyarakat, dan pilar keempat adalah mendorong kebijakan nutrition food security atau keamanan pangan, dan yang kelima pemantauan dan evaluasi. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian, ini yang membuat kerangka ini juga dari Kementerian Kesehatan, bagus sekali. Jadi dari kerangka pikir penurunan stunting terintegrasi ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan, tadi ya, dari 5 pilar yang di samping paling kiri, ini kemudian dijabarkan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Jadi mungkin ini nanti bisa dibaca, saya tidak membacakan satu-satu, apa saja yang menjadi fokus nutrition spesifik intervensi yang perlu diperhatikan, ya. Saya kira ini semua sudah tahu dari orang-orang gizi ya, termasuk vitamin A, TTD, gizi mikro,
kemudian obat cacing, MTBS, dan juga yang sensitif seperti air bersih, BPNT, JKN, PAUD, fortifikasi pangan, kawasan rumah pangan lestari, inilah yang mendukung program, stunting yang secara nutrisi sensitif. Yang mana secara output kemudian diharapkan peningkatan cakupan intervensi pada sasaran 1.000 APK pada konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, sehingga nanti terjadi intermediate outcome yaitu perbaikan asupan gizi ya, yaitu anemia, BBLR, ASI eksklusif, diare, kecacingan, gizi buruk itu membaik dan penurunan infeksi dengan dampak yang paling kanan adalah penurunan stunting. Sehingga penurunan stunting ini memerlukan implementasi lintas sektor secara integrasi. Inilah konsep kerangka berpikir penurunan stunting tadi yang dilandasi oleh Stranas yang di-launching oleh presiden dan wakil presiden kita. Tentunya ini yang sangat diharapkan bisa dijalankan dari tingkat nasional sampai tingkat paling paling rendah yaitu di desa. Ya, ya selanjutnya. Nah, salah satu yang penting di sini adalah penguatan konvergensi juga di tingkat kabupaten. Kenapa penting? Karena, mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar bahwa, kerjasama dengan Bangda atau Kementerian Dalam Negeri yaitu, implementasi aksi konvergensi ya, di mana ini merupakan penilaian kerja kabupaten oleh provinsi dan juga fasilitasi pembelajaran ya, dari tiap kabupaten ke kabupaten lain mana yang bisa saling berbagi dan juga pengenalan antar kabupaten. Di sini ada 8 aksi konvergensi yang diharapkan bisa dilakukan oleh kabupaten, yaitu ada 8 step, 8 langkah, yaitu ini juga sudah dijalankan ya. Mungkin belum semua dijalankan di semua kabupaten karena terutama di kabupaten prioritas untuk stunting, yaitu adalah di setiap kabupaten diharapkan membuat semua lintas KL atau lintas sektor membuat analisa situasi tentang stunting, begitu bagaimana rencananya, kemudian mengadakan rembuk stunting. Rembuk stunting ini adalah aksi ketiga yaitu di mana dari data yang ada ternyata, oh ini yang kurang di suatu daerah dan kemudian direncanakan bagaimana nih penganggaran penganggaran yang ada digunakan untuk stunting dan diberikan pada sektor-sektor mana. Nah kemudian dari situ dibuatlah suatu peraturan atau tentang peran desa dan wali kota untuk sehingga dari kabupaten juga bisa turun ke tingkat desa ya. Kemudian diadakan pembinaan, kemudian sistem manajemen data, dan juga yang aksi ketujuh adalah pengukuran dan publikasi stunting yang mana bisa di kabupaten juga diharapkan mempunyai stunting tingkatan stunting atau prevalensi stunting dan kemudian pada aksi ke-8 yaitu review kinerja tahunan. Tentunya aksi ini memang masih dalam proses berjalan karena ini kan baru mulai 2018 ya, pada ininya pelatihannya baru mulai 2018. Jadi memang memerlukan proses, tapi ini sangat berguna sekali untuk menganalisa setiap kabupaten melihat bagaimana stunting ini menjadi sesuatu yang harus direncanakan dan juga melibatkan semua sektor. Ya, selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu sedikit tentang sama stunting karena ini memang saya juga, berdasarkan karena waktu, jadi saya sekarang kita berbicara tentang dampak Covid. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, selama stunting itu memang secara konsep sudah sangat lengkap, tapi memang pelaksanaannya saya kira tidak semudah, dengan, konsepnya. Saya juga memahami itu. Jadi memang ini dalam proses, tapi justru ini adalah tantangan kita bersama ya, karena ini semua melibatkan banyak sektor dan juga terutama kita dari gizi juga merupakan satu, sangat penting untuk berperan dalam hal ini ya. Nah sekarang bagaimana dampak Covid? Saya hanya sedikit mengungkapkan, beberapa slide mengenai dampak Covid berikutnya. Kita tahu slide berikut, kita tahu bahwa dampak Covid ini banyak sekali, akan, terkena terutama juga untuk stunting ya, dan kesehatan. Kita tahu dampaknya, ini kita dari data Bank Dunia juga sudah mulai menganalisa dari berbagai aspek, bukan kesehatan saja, tapi baik ekonomi, makroekonomi, dan sebagainya. Salah satunya adalah kehilangan pekerjaan ya. Jadi mungkin sekitar 43 juta
populasi kehilangan pekerjaan, makan lebih ya, kemudian akan terjadi kenaikan harga makanan. Kita sudah rasakan ya kemarin seperti harga bawang bombay meningkat, harga harga semua komoditi meningkat ya karena, juga ada distribusi makanan terganggu dan juga suplai antar daerah terganggu, ini pasti terjadi. Nah, yang penting untuk kita sebenarnya yang 2 terakhir juga, yaitu di sini pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Karena satu, kapasitas sistem kesehatan kita akan fokus pada Covid, ya baik itu rumah sakit, bahkan di wilayah, kesehatan, pelayanan primer ya, di daerah seperti puskesmas, pasti fokusnya pada Covid. Sehingga pelayanan posyandu banyak tertunda, sementara ditunda karena social distancing, tidak bisa, menjangkau, apa, tidak bisa berkumpul, sehingga tidak bisa ada pelayanan yang bersama-sama, harus melakukan visit, kunjungan, tapi itu juga memerlukan alat APD karena juga untuk menjaga, social distancing, jadi ini pasti terganggu ya. Dan juga yang penting di sini adalah penurunan budget untuk pelayanan kesehatan dasar, non-Covid. Jadi sumber nasional dan subnasional dialokasikan untuk Covid, sehingga banyak juga yang dana-dana perencanaan untuk tahun depan akan dialokasikan terutama untuk Covid, sehingga untuk, program-program lain, menjadi tidak prioritas gitu. Ini akan terganggu. Ya, berikutnya, sehingga ya kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah ini memang, dari Bappenas sendiri ini baru keluar kemarin, RPJMN 2019 sampai 2024, bahwa sebenarnya target stunting kita yang diminta oleh presiden itu sekitar 14% dan itu memang udah sangat sulit karena, Bank Dunia juga melakukan analisa, bagaimana skenario penurunan stunting yang realistik. Itu sebenarnya targetnya adalah sekitar 19% di tahun 2024 ya, dengan rata-rata penurunan sekitar, sekitar 1,7% per tahun ya. Karena menurunkan 1,5% aja sulit sekali ya, di mana saat ini kita secara business as usual, biasanya rata-rata penurunan stunting adalah sekitar 1% ya. Kalau kita lihat misalnya negara Peru yang sangat unik di sini, penurunannya bisa 2% atau Vietnam yang 0,8% per tahun. Sedangkan kita di prime investment dengan asumsi 1,7% per tahun karena di tahun, 2019 kemarin hasil SSGBI Susenas itu 0,67 ya, jadi sekitar 1,7% per tahun. Namun Covid ini analisa kembali skenario karena Covid, ini tentunya tidak sulit sekali tercapai karena penurunan dari 27% tentunya dengan adanya Covid tidak akan bisa sampai 19% ya, paling hanya sekitar 22% di sini. Pasti akan terganggu, pasti akan jenang karena Covid ya, pasti ini terjadi. Karena ya itu tadi faktormu ya, ini pasti, skema ini menjadi akan berubah ya. Ini dari RPJMN yang disampaikan oleh Bappenas dan kalau kita tahu juga di sini, kita tahu bahwa, stunting ini kan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti anemia bumil, ASI eksklusif, BBLR, diare, wasting, kecacingan. Nah, ini pun kalau kita lihat dari 2018 ya data Riskesdas dan SDKI ini masih sangat tinggi gitu ya faktor-faktornya. Jadi seperti anemia masih 48%, ASI eksklusif masih 37 sangat rendah, BBLR 46,2. Nah, jadi kalau dilihat di sini ini pun harus didukung dengan penurunan yang pelayanan tadi, yang pelayanan yang disampaikan faktor-faktor yang mendukung stunting tadi. Nah, ini apakah bisa turun ya, bila pelayanan kesehatan dan gizi tidak optimal. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi kita kalau melihat target di sini memang harus ada suatu revisi target ya, karena kalau misalnya melihat bahkan 19% aja tidak bisa tercapai di 2024 mungkin harus menunggu sampai sekitar 5 tahun lagi kalau kita melihat 1,5% per tahun ya, karena dengan Covid ini tentunya terjadi disruptif ya, terjadi gangguan di sini ya. Sehingga target, 19% di 14% memang sulit sekali, eee eee, tercapai ya. Bahkan kalau dilihat, untuk mencapai, sekitar di bawah 20% saja di 2024 sulit sekali ya, mengingat Covid ini sangat mempengaruhi ya. Berikutnya, sehingga kita juga harus memikirkan ya, berikutnya, slide berikut. Nah ini slide saya terakhir. Jadi
kalau kita lihat di sini, bagaimana mitigasinya sebenarnya ya, ada beberapa usulan di sini. Mungkin saya membahas terutama di hal yang ketiga, keempat. Kalau ke hal yang pertama kehilangan pekerjaan ini memang banyak sekali PR-nya. Ya ini memang bagian ekonomi ya, misalnya perluasan bantuan sosial, kemudian pemanfaatan BLT desa, kemudian kenaikan harga makanan juga memang dengan bantuan sekarang program sembako yang memang pelaksanaannya juga masih harus optimal ya. Memonitor harga pasar, keamanan pangan, kemudian, pemanfaatan pekarangan dan cash forward program, ya. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat di sini yang penting untuk pelayanan kesehatan tidak optimal, kita memang juga perlu melihat lagi bagaimana untuk pedoman social distancing sesuai protokol kesehatan dan melanjutkan pelayanan posyandu, puskesmas dan PAUD di sini, dengan tentunya, mungkin perlunya tadi, sesuai protokol kesehatan dan mungkin perlunya alat, pelindung, diri ya, APD yang sesuai untuk pelayanan tersebut ya, tapi tidak berhenti sama sekali karena memang semakin lama dihentikan itu akan semakin, tentunya berdampak, lebih lebih, luas ya dalam hal ini untuk kesehatan. Dan kemudian pelaksanaan pelayanan dengan target sesuai daerah, jadi bukan berlaku seluruh nasional. Ini memang tiap daerah mempunyai, dampak Covid yang berbeda-beda, tentunya pelayanan dengan targetnya harus disesuaikan dan juga melaksanakan konseling stimulasi dini melalui digital online. Ya ini juga merupakan suatu cara yang bisa dimanfaatkan. Misalnya Bank Dunia juga mungkin pernah dengar ada kadar pembangunan manusia atau Human Development Worker, kita juga, baru dari Kementerian Desa me-launching IHDW. Jadi digital app yang bisa untuk memanfaatkan, konsultasi dan juga online digital konseling melalui app. Jadi melalui, digital platform. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, ya. Selain IPPBGM yang sudah juga, di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian untuk budget, untuk pelayanan kesehatan dasar di sini. Jadi memang perlu ada penyusunan budget untuk strategi yang umum di kabupaten dan desa, juga mengarahkan sumber yang ada untuk mempertahankan layanan cakupan, seperti untuk, pemeliharaan, dana subsidi, dan juga mendorong masyarakat untuk juga dapat, berkontribusi atau ada kontribusi secara in-kind. Jadi ini perlu juga, atau melihat realokasi dana dari sumber-sumber yang ada. Dan mungkin yang terakhir di slide saya sebenarnya ini kepotong ya. Jadi memang, baru saja dikeluarkan dari SK Menteri Keuangan, yaitu bahwa dana stunting itu tetap menjadi prioritas di situ. Jadi ada disampaikan di, keputusan dari Menteri Keuangan baru saja dikeluarkan tahun 2020 ini akibat Covid. Jadi ada beberapa, prioritas-prioritas dana yang disampaikan bahwa tetap menjadi prioritas antara lain adalah stunting. Jadi memang itu yang perlu dipegang dan bisa dipegang bahwa dana stunting ini masih menjadi prioritas untuk kita. Jadi bukan, eee untuk dialihkan ke yang lain walaupun ada Covid, tapi tetap menjadi prioritas. Jadi saya kira itu saya bisa sampaikan untuk bisa, tetap dijaga dan juga, misalnya sudah ada pengajuan dan, pengajuan DIPA dan sebagainya, masih bisa dipertahankan karena memang itu, tetap menjadi prioritas dari, Kementerian Keuangan. Ya, selanjutnya, saya kira yang terakhir adalah nah ini yang saya tadi sampaikan. Jadi tentang Stranas ini bisa diunduh, ini ada unduh di soft copy yaitu di http://bit.ly Stranas Stunting. Ini secara lengkap bisa dilihat karena ini ada lengkap sekali, penjelasan tentang Stranas Stunting, ya lebih lengkap. Tadi yang saya sampaikan hanya intinya saja dan bisa dibaca oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Saya kira demikian yang saya sampaikan dan untuk tanya jawab nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya.